Welcome to Podcast, the Voice of Indonesia podcast. Halo Voiwers, selamat datang di Voidcast, The Voice of Indonesia Podcast. Di saat ini, saat semangat-semangatnya Piala Dunia 2022, saya di sini ditemani dengan Bung Ropan dan Bung Labib Sadat. Selamat datang. Selamat sore Bung Ray, terima kasih sudah diundang. Salam sehat selalu, harus sehat semangat selalu. menyambut Ya. Piala Dunia di Qatar ini ya. Nah, iya betul sekali. Nah, ini kan saat bisa dilihat nih Mas ya, sudah dihiasi dengan Bendera-bendera semua nih. Iya, Berarti betul. 32 tim yang hadir di Qatar ada semua ini. Ada Pasti, semua dong, kan? ada semua. Oh. Tapi ada juga kita juga sebagai orang Indonesia tetap Harus pakai bangga dong, dong. bangga dong. Bangga Iya dong. Ini dong. kita Indonesia. Kita Garuda, Kita Garuda. Iya. dong. Tim Merah Putih kita. Tim Merah Iya, Putih. betul. Nah, ini kan saya ingin tanya-tanya nih seputar ya menjadi komentator sepak bola ya. Ya. Pertama-tama. Nah, itu apa sih? Rasanya bagaimana kalau misalnya lagi jadi komentator sepak bola itu saat di lapangan itu apakah ada suasana tegang? Mungkin bisa ada sedikit bertolak belakang dengan komentator lain mungkin. Kalau saya sih, kalau awal-awal mungkin ya tegang pasti Oh, gitu. iya. Apalagi ketika debut di sebuah turnamen gitu, komentatornya misalkan Oh, iya. AFF Cup, Oh, AFF Cup. Liga 1, Liga 2 atau pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin ketika ada jam terbang, pengalaman, udah experience, abis itu mungkin gugupnya hilang, nervousnya hilang. Tapi yang namanya sepak bola, engagementnya kan paling besar ya di Oh, iya. Indonesia. Supporternya paling banyak. Kalau misalkan Bung Ropan udah tahu lah cacian. Kalau misalnya pujian sih nggak usah kita hitung ya. Iya. Kalau misalnya kayak makian, ini komentatornya kayak gini, itu sih udah pernah, dan alhamdulillah sih sekarang sih udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Tapi pernah waktu itu awal-awal. Awal-awal pernah 2-3 tahun yang lalu. Oh, 2-3 tahun yang lalu ya. Kalau dari Bung Ropan sendiri, saat memulai debut sebagai komentator sepak bola Iya, itu seperti saya gimana? sebelum ke komentator memang dulu dari jurnalis, dari Oh, wartawan. jurnalis. Saya di Suara Pembaruan dulu, menulis sepak bola memang menjadi kegemaran saya. Ya, saya lebih banyak bukan tulis berita, tapi saya lebih banyak tulis di balik berita itu apa. Oh, Sudah pertandingan analisisnya apa. Itu yang membuat mungkin stasiun-stasiun televisi melihat saya ketika saya meliput Piala Dunia tahun 90 di Italia. Saat itu saya balik baru sebuah stasiun televisi bisa memanggil saya untuk menjadi komentator, dan memang gugup pertama kali kan. Debut itu gugup dan kita harus hadapi itu. Ya, kita harus banyak belajar, banyak membaca. Nah, itu yang paling penting. Tapi kita tidak boleh takut salah. Ya, kita bicara aja yang baik. Biar nanti pemirsa yang lihat kalau salahnya di mana kan nggak apa-apa. Kita harus terima baru awal. Iya, betul. Mau dikritik nggak masalah. Justru dari kritik itu kita bisa jadi hebat. Kalau tanpa orang kritik kita nggak akan jadi hebat. Iya, betul. Karena mereka yang bisa melihat kelemahan-kelemahan kita tuh di mana. Yang kelebihan kita. Jangan hanya di bawah kita, kita merasa hebat, sudah kelebihan. Jangan. Justru bahaya itu kalau kita sudah sombong duluan merasa ini. Jadi jangan. Justru saya minta, saya lemah di mana. Tolong dikasih tahu, saya kurang di mana. Itu paling penting bagi seorang komentator. Jangan begitu tampil segala ini, wah udah merasa karena dia bagus, perfect, mungkin tampil oke, udah merasa besar. Itu salah. jadi nggak boleh Bahaya. kita terlalu Nggak boleh. pede gitu. Nggak Iya, boleh makanya saya dari dulu begitu kan. Saya bisa berteman dengan siapapun ya, dari tua sampai muda, ya, dengan teman-teman semua. Karena saya selalu ingin nggak mau menonjolkan diri bahwa saya ini wah, Ropan orang semua baru dengar nama, aduh, ini dari dulu sudah saya. Enggak, saya lebih mau mendekat karena saya tuh biasa-biasa aja, saya anggap biasa-biasa aja. Makanya dari dulu sampai sekarang mungkin saya yang paling tua, yang paling senior yang terus dipakai kan oleh stasiun televisi, padahal sudah banyak muda-muda yang bermunculan. Cuma saya terus dipakai di mana-mana kan, dipakai terus. Jadi ya saya merasa ya buat saya bangga sih untuk itu. Itu suatu pengalaman yang Dan harus keren sekali ya. harus menginjak bumi. Itu yang Harus paling menginjak penting. bumi. Iya. Humble ya. Iya, harus. Itu penting banget, penting banget. Oh, Iya. Nah, itu tadi ngomongin tentang dulunya Bung Ropan tuh sebagai analis sepak bola ya? Iya. Betul. Itu kalau orang awam nih, biasanya itu tentang sepak bola tuh mereka biasanya taunya tentang komentator aja. Nggak tahu tuh adanya analis apa gitu. Itu bisa dijelasin nggak? Atau kayak apa sih yang menariknya dari analis itu ketimbang komentator bola itu sendiri? Enggak, kalau saya menulis analis, kalau berita itu kan kalau sebuah pertandingan misalnya, kita meliput, bikin berita kan gampang. Ya kan?
pada menit ke-7, menit ke-10 terjadi gol, ini bola dibawa oleh ini kirim ke sini, asis dari dan melompat gol dan sebagainya kan. Betul. Itu kan berita. Tapi saya coba untuk membuat analisis kenapa sih gol ini terjadi. Prosesnya bagaimana? Apa yang pelatih tahu yang inginkan untuk bisa tampil dengan ini. Kalau lawan bermain dengan 4-4-2, dia harus tampil dengan ini. Nah, kalau saya meliput di sebuah turnamen karena saya kebetulan sudah 5 Piala Dunia saya liput. Ya, Piala Champions itu final 8 kali, Euro udah 5 kali. Ya mungkin paling banyak di Indonesia yang meliput Piala Dunia saya. Ya, jadi pengalaman saya bukan soal apa. Saya datang ke tempat latihan, memang jauh. Misalnya kalau bermarkas main di GBK begitu, tempat latihannya misalnya di Ciawi sana. Saya masuk, saya datang. Saya lihat dengan seksama bagaimana sih pelatih. Karena kita bisa menulis itu melihat bukan di pertandingan sebenarnya. Pada saat mereka latihan, disitulah taktik-taktik diberikan oleh pelatih. Kalau salah berhenti. Ya, oh begini kalau dia bermain dengan 4-3-3 berarti ini yang masuk, ini yang masuk. Dia kasih stop. Kalau di pertandingan kan nggak boleh dihentikan kan? Betul. Main terus. Ya. Tapi kalau di latihan kita bisa lihat, oh begini maksudnya dia kasih bola harus begini. Jadi saya bisa harus gitu. Jadi saya datang ke tempat latihan biar jauh saya sama Mas Kusnaini itu pengalaman saya berdua tuh kemana-mana tuh. Bungkus ya? Iya. Wah makanya kita kalau meliput dulu itu paling suka tuh lihat latihan karena jarang bos. Lihat Maradona latihan itu nggak sembarang. Di depan mata yang hanya 10 meter Van Basten latihan. Wah. Udah pernah ketemu. Oh sudah semua Ruud Gullit latihan. Itu beda dengan nonton di TV. Iya betul. Beda. Kelasnya sekarang banyak nonton di TV kan, buka Google, kita tuh langsung bisa habis itu press conference, interview. Bisa jadi kayak begini, kayak kata begini. Coba lu bisa dilihat di mana? Maradona yang pengawalannya ketat, Van Basten, Gary Lineker dulu hebat-hebat. Itu David Beckham kan? David Beckham. Iya, cara latihan dia bagaimana latihannya. Jadi kita lihat David Beckham kalau latihan bagaimana. Dia dikasih sendiri latihannya. Jadi ada robot-robot itu yang berdiri-berdiri jadi dia pukul terus sana. Yang lain teman-teman tuh main tapi dia khusus hajar tendangan bebas terus. Kita nonton. Setiap pemain tuh kalau yang udah memang top player iya, bisa jadi dia kan hope tendangan bebasnya kan bagus tuh. Jadi dia kasih khusus ada orang-orangan yang berdiri. Kita siapa tuh pemain di sana ini? Ternyata Beckham. Dikasih dia, yang lain tetap latihan pola bermain tapi dia tuh tendang terus, itu ada 30-40 menit dia hajar terus bola, jadi bola datang tung pang tung, jadi kita tahu, kita bisa lihat oh begitu cara mah, situ kita dapat pengalaman untuk itu. Jadi begitu kita balik kita bicara jadi enak, kita tahu tentang apa prinsip-prinsip sepak bola itu dulu begitu kita sampai sekarang. Jadi ya kita menulis juga begitu, bagaimana cara menulis yang baik gitu kan, kita harus belajar sama senior juga, nggak sungkan-sungkan kita bertanya kepada senior gimana, jadi begitu. Nah kalau dari Bung Labib sendiri, itu pengalamannya nih kan, kalau saya lihat nih Bung Labib belum lama ya, betul. Jadi komentator di sepak bola. Itu untuk pengalamannya. Pertama sih saya kalau seperti Bung Ropan bilang memang harus langsung datang ke stadion ya atau ke tempat latihan, itu saya sepakat. Jadi bagaimana ketika saya dahulu ketika memulai ke trigger kan nonton ke stadion hingga akhirnya saya betul membuat catatan, melempar tulisan saya ke media-media hingga akhirnya saya diangkat ke suatu podcast yang bahas sepak bola lokal ya, karena memang saya sangat concern terhadap sepak bola Indonesia. Setelah itu baru saya bikin podcast ngebahas tentang sepak bola 2 kali 45 menit di dalam lapangan dan tentunya di luar lapangan, plus bagaimana ambience juga di luar lapangan itu sendiri, yaitu suasana di stadion. Jadi saya mengkombinasikan kondisi-kondisi seperti itu hingga akhirnya saya membuat suatu podcast, suatu konten yang bisa di-sharing ke masyarakat umum yang pecinta sepak bola, terutama pecinta sepak bola Indonesia. Oke, mantap sekali. Itu tadi ngomongin tentang striker ya. Dari Bung Ropan dan Bung Labib pun ada gak sih striker favorit? Nah kalau saya nih ada Benzema tentunya dan juga ada Cristiano Ronaldo dong tentunya. Kalau dari Bung Ropan dan di zaman saya meliput ya sepak bola dulu, saya memang senang dengan Jurgen Klinsmann. Oh, Jurgen ya kan, Rudi Völler itu karena saya Jerman berat memang. Jadi saya tidak akan berbicara dengan negara lain. Selain dengan Ribéry kan Prancis. Dan dia bukan striker. Dia bermain dari sayap. Itu kayak Arjen Robben apa semua, tapi kalau striker ya itu kayak Van Basten Belanda. Itu bagus-bagus lah, Gary Lineker Inggris pada zaman itu ya. Jadi kalau saya ditanya favorit siapa ya itu saya pegang Klinsmann dulu dengan Rudi Völler. Ada sih banyak striker banyak top dulu, Batistuta kan dari Argentina, bagus-bagus lah banyak. Tapi karena saya Jerman berat, jadi saya bicara dengan Jerman terus. Saya favorit saya nggak kemana-mana ya. Jadi tetap terus dengan Jerman.
Dari dimanapun. awal sampai akhir. Sampai akhir. Klubnya pun saya Jerman, Bayern Munchen. Yang lain boleh Barcelona, Madrid, Liverpool, Manchester United, saya enggak. Tetap negaranya dan sama klubnya, Bayern Munchen. Karena pemain-pemain Munchen itu adalah pemain-pemain tim nasional Jerman. Kayak sekarang di Qatar. Itu udah 7 pemain Munchen yang ada di tim nasional Jerman. Jadi hampir separuh dari mereka tuh. Emang top ya? Udah Iya. 4 kali juara dunia juga. Oh iya, satu-satunya negara di dunia yang 8 kali masuk final Piala Dunia cuma satu, Jerman. Brasil boleh juara 5 kali. Ya, tapi cuma 6 kali ke final. Jerman 8 kali ke final, juara dunia 4 kali, runner up 4 kali. Nggak usah hitung yang juara 3-nya, nggak usah hitung. Nggak usah. Iya. Banyak memang. Kalau Bung Labib sendiri? Kalau saya kan besarnya bersama Serie A. Serie A, Italia. Italia, saya suka banget sama Gli Azzurri, sama Juventus. Saya jelas Alex Del Piero kalau saya. Alex Del Piero. Alex Del Piero striker saya nomor 1. Terus ada David Trezeguet. Oke. David Trezeguet kalau misalkan mungkin di Eropa lainnya saya nggak banyak karena Italia khasnya kan bukan striker ya Bung ya, pemain defender. Kalau pemain bertahan saya mungkin lebih banyak lagi saya bisa sebutkan. Mungkin nama lain yang menurut saya bisa underrated ya, dikatakan underrated yaitu Toto Di Natale. Toto Di Natale. Kalau di lokal mungkin saya BP Boas Eloko Gonzalez. Oke. Itu sumpah keren sekali ya. Nah, tapi untuk striker ini kan pasti ada nih strategi biasanya untuk yang menahan striker itu. Nah, itu strategi yang paling ampuh dari kedua striker andalan Bung nih, itu yang paling ampuh buat menahan mereka kira-kira apa ya? Ya pasti back dong. Kalau mereka bermain di striker, ya center back yang dipersiapkan oleh lawan untuk bisa menahan mereka. Ya, karena kan striker itu punya kecepatan ya, punya insting mencetak gol sangat tinggi, dan itu disiapin orang-orang khusus biasanya untuk bisa mengawal pemain-pemain seperti itu, ya, untuk bisa mematikan pergerakan mereka. Ya. Tapi biasanya kalau striker itu kuat, mereka punya lini kedua yang bisa mengubah permainan. Di saat terisolasi, pasti ada pelatih ada tahu bahwa ada pemain dari second line yang bisa masuk ke dalam untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan lawan untuk bisa mencetak gol gitu. Dan tugas striker itu bisa menarik lawan, back lawan tuh keluar di saat mereka itu. Itu tugas dari striker. Jadi ketika ia sulit, dia mancing untuk keluar sehingga orang ikut keluar. Dengan itu kan ada kesempatan dari lini kedua untuk masuk. Ya, itulah pentingnya seorang striker itu bukan cuma bikin gol, pintar. Harus berpikir dengan cerdas di lapangan. Kalau striker tidak cerdas sulit. Gitu. Nah, ini kita balik lagi ke topik ya tentang komentator sepak bola. Ya. Itu Bung Ropan dan Bung Labib itu pernah nggak sih kayak menjadi komentator olahraga lain selain sepak bola? Soalnya kan di zaman sekarang pasti komentator bisa dibilang harus bisa ambil ya belum. Menjadi. Kalau saya sih kebetulan ya, baru banget nih dapat kesempatan jadi komentator Liga Voli Brazil dan Liga Voli Turki. Liga Voli Brazil dan Turki. Betul. Tapi memang karena saya besar dan dari kecil memang sangat favorit dan fokus saya terhadap sepak bola, jadi saya seperti mengulang atau belajar lagi dari nol untuk tahu menjadi komentator. Mungkin bahasa biasanya sih saya udah paham ya, bahasa penghubungnya gitu. Mungkin istilah-istilah yang volley kan jelas berbeda dengan sepak bola ya, posisinya, cara bermainnya, nama gerakannya yang berbeda. Itu yang saya belajarin lagi. Saya sih volley sih yang lagi saya pelajarin lagi. Kalau Bung Ropan sendiri? Enggak, kalau saya jadi orang itu punya prinsip. Ya, prinsip saya cuma satu. Sekali saya menekuni sebuah bidang saya tidak akan bergeser kemanapun. Walaupun saya tahu saya penggemar hobi golf, ya, saya latihan juga ikut ya, volley juga saya tahu, saya ikut basket NBA, saya tahu semua nama-nama pemain basket NBA. Tapi kalaupun saya diundang saya akan tolak, walaupun saya bisa, karena saya sudah pada satu prinsip, hanya sebagai sepak bola. Itu adalah mencerminkan identitas kita. Karena kalau kita dengan sepak bola saja, itu orang akan melihat. Ya seperti saya sekarang kan, dari dulu sampai sekarang orang akan melihat kalau sepak bola ya sudah. Saya bisa dan harus menekuni itu terus-terus. Jadi kalau kita menekuni satu bidang juga, termasuk ke kawan saya ini, saya memang bilang ya harus menekuni benar-benar sehingga orang bisa bilang itu ada seperti kamus berjalan. Lu bisa tahu. Jadi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai sekarang lu mesti tahu nama-nama pemainnya. Nah saya di luar kepala semua itu. Dari tahun 30 nggak ada orang yang tahu. Tahun 34 Italia punya pemain siapa, mana yang tahu? Semua. Saya tahu semua 11 pemain. Sampai saat ini. Piala Dunia berapa kali, apa semua. Berapa kartu kuning yang tercipta, kartu merah di setiap Piala Dunia saya tahu. Udah hafal di luar kepala ya? Dan dari tahun 30 sampai tahun sekarang nggak ada orang yang bisa begitu.
Mau cari siapapun susah. Karena lu mesti hafal semua pemain. 11 pemain di lapangan. Iya. Hongaria lawan Jerman bagaimana? Inggris tahun 66 siapa-siapa yang main. Orang bingung begitu ditanya. Biar dia hobi Inggris tapi begitu ditanya cuma satu yang tahu dia. Mungkin Pasti nggak Gordon pemain Banks. dong ya, mungkin. Iya, mungkin 1-2 pemain kan. George Hurst dia tahu, Bobby Charlton, Bobby Moore. Tapi kan mesti tahu semua. Sehingga Anda bisa dinilai sebagai komentator yang top, yang bisa tahu ya itu. Di samping Anda harus datang ke lapangan. Makanya saya bilang ke teman-teman semua, itu harus datang lihat. Sehingga itu beda. Kalau lu mengcover sebuah kejuaraan, lu datang dengan lu hanya menonton, itu beda sekali. Iya. Kalau lu datang ke lapangan, lu lihat ke stadion, itu luar biasa. Pengalamannya bagus. Jadi lu begitu datang ke Indonesia, balik lagi, apa yang mereka mau tanya, lu hadir. Beda dengan yang lain kan. Jadi lu bisa lihat latihannya, itu saya bilang latihannya mereka bagaimana, pertandingannya bagaimana di lapangan, karena memang bagus. Itu yang bagus buat seorang komentator. Mestinya begitu. Tapi kita nggak tahu sekarang ya. Kita nggak tahu sekarang. Kalau mungkin kalau zaman sekarang kan, tapi memang satu datang ke stadion ke lapangan betul. Tapi pengamatan seperti mencari data analis terutama ya di dalam suatu pertandingan kan bisa melalui pertandingan itu sendiri dan kita review terus pertandingan itu. Jadi kita tahu mungkin mencari data-data analis tentang jalannya pertandingan tersebut. Oke. Seperti itu sih mungkin simpelnya. Nah, tapi diulang-ulang terus betul kata Bung Ropan, tapi ada pengulangan nggak pertandingan itu aja, beberapa pertandingan kejuaraan dunia, kejuaraan Eropa dan mungkin kejuaraan Asia juga harus dilakuin. Oke. Kuncinya saya pikir begini kalau saya. Kuncinya satu. Lu hanya pintar harus banyak membaca. Kalau lu nggak banyak membaca, lu sulit. Ya kan? Itu banyak-banyak. Jadi saya kemana-mana orang undang, saya nggak pernah bawa cari kertas untuk catat-catat pemain apa semua. Nggak pernah. Seperti sekarang kan. Nggak pernah. Mau di TV manapun saya diundang, saya nggak pernah bawa catatan apapun. Tapi kalau ditanya apapun saya bisa jawab. Karena itu dilabel dengan pengalaman. Kalau orang punya pengalaman, jadi lu tanya apapun nggak perlu bawa catatan. Catatan sudah ada di otak. Semua bisa keluar kan. Lu mau tanya dari pertandingan mana, lawan mana, jadi tahu. Misalnya kejuaraan dunia ini yang sudah keberapa kali, ke-21 kali, ini kan yang ke-22 di Qatar. Skor antara Latin dan Eropa berapa? Ya Latin cuma 9 kali, Eropa 12 kali, jadi skor sekarang 12. Latin terakhir juara berapa? Tahun 2002. Brasil terakhir kesininya nggak pernah juara. Sekarang waktunya mereka bisa menjadi juara. Jadi gitu-gitu. Orang bisa, oh begitu ya. Lu mesti tahu, mesti lihat itu. Pertarungan antara Eropa lawan Latin. Di Qatar ini terjadi juga seperti itu. Karena kan nggak pernah juara lagi Latin. Kecuali Brasil tahun 2002 di Asia. Nah sekarang ketika Piala Dunia balik ke Asia, mestinya harus Latin yang juara lagi setelah ikut Brasil. Jadi kayak udah ada sih. Harus balik lagi mestinya. Karena kan selama ini nggak. 2006 aja sudah nggak bisa Italia juara. Iya kan 2010 Spanyol juara, 2014 Jerman juara, 18 Prancis juara. Jadi gitu. Oke. Nah, itu tapi untuk ngomongin pengalaman ya, pernah nggak sih kayak saat mengkomentator itu ada kesalahan saat live komentator? Jadi mungkin kesalahan mungkin dari data statistik yang sudah diberikan dan atau juga kayak salah penyebutan nama pemain kan soalnya kalau baru mulai nih itu kan sulit ya untuk menghafal beberapa pemain gitu. Kalau misalnya ada kesalahan itu bagaimana caranya dan waktu itu pengalamannya kayak gimana? Sampai saat ini saya nggak pernah salah. Belum pernah salah. Belum pernah salah sampai saat ini. Makanya saya selalu berusaha untuk tampil itu harus percaya diri dan lu mesti benar-benar tahu. Misalnya diundang, kita tanya dulu ini apa lawan apa, materinya apa. Oh yang penting saya tahu aja gitu kan. Ya bisa ini. Jadi saya nggak pernah salah. Justru saya paling takut kalau saya ada rekaman. Oh rekaman. Lebih banyak salah saya kalau rekaman daripada live. Kalau live lancar, tapi kalau mau pakai cut untuk rekaman begitu, saya tuh paling nggak mau. Karena udah kebiasa dengan live kan, yang nggak pernah salah. Tapi justru kalau, Bang, kita ini ada rekaman mau cut ini, bisa salah-salah terus saya. Bisa salah terus. Sedikit-sedikit cut, bisa 3-4 kali. Tapi begitu live, udah nggak pernah salah. Lancar terus di TV begitu. Kan di TV kan nggak boleh salah loh kalau sudah live. Oh iya. Lu salah dikritik habis sama orang. Tapi memang saya begitu. Justru saya paling menghindar kalau udah rekaman. Kalau rekaman udah malas. Iya benar. Betul. Karena saya takut. Saya bisa bicara, aduh. Jadi beda itu, agak unik memang saya tuh. Kalau di rekaman saya takut salah, tapi kalau di live orang takut live kan salah, tapi saya nggak pernah salah gitu loh. Oh mungkin begitu. Kayak terbawa flow. Iya, kita percaya diri aja, kita pede gitu kan, itu aja penting. Kalau Bung Labib sendiri? Kalau saya sih ketika ada momen lagi nervous ya, mungkin awal-awal wajar. Mungkin kalau sebut pemain sih, alhamdulillah saya juga nggak pernah salah ya, karena memang betul kata Bung Ropan, kita suka sepak bola ya, kita harus paham siapa walaupun pemain ini bukan pemain Eropa, masih pemain nasional gitu. Saya harus pahamin dari nomor punggung minimal. Tapi mungkin saya bukan terbata-bata, mungkin nggak keluar
maksud dari ketika ada play by play gitu, ada pertandingan, misalkan waktu itu Indonesia lawan Kamboja, misalkan ada Evan Dimas lagi menggiring, saya nggak mengeluarkan kalau Evan Dimas lagi menggiring, mungkin karena nervous juga. Cuma waktu itu awal-awal doang. Awal-awal ya sekali salah 1-2 kali mungkin masih wajar karena masih awal ya Bung Ropan ya. Ya betul. Kalau di awal nggak apa-apa. Iya, karena nervous banget waktu Nervous itu banget ya? Piala AFF Iya. pembuka saya dapat kesempatan. Tapi abis itu setelah itu saya bisa belajar tadi, bisa evaluasi diri, kritikan juga akhirnya ya. Setelah itu saya juga paham. Kan juga dibantu sebelum pertandingan ada daftar susunan pemain ya, ada DSP. ada. Mungkin saya cuma itu doang. Saya pengen tahu dong hari ini yang main siapa. Kan biasanya setiap winning timnya kan kadang nggak sama, kadang ada 1-2 pemain yang mungkin cedera kalau lagi kompetisi kan. Oh iya betul. Tapi saya tahu dong, oh si ini ternyata yang main gantiin ini, udah itu dong sih. Sisanya di lapangan sih saya tahu kalau nama. Jadi kita itu saya tambahin, kita itu harus siap memang. Harus siap. Seperti barusan tadi kan, topiknya lain tapi tiba-tiba ada yang tanya, misalnya lu tanya ke gue, Bang ini pertandingan kalau kita nggak siap kan, misalnya harus bahas misalnya Inggris lawan Iran, tiba-tiba tanya, Bang pemain Senegal begini-begini, waduh. Kalau kita nggak tahu, bahaya kan kalau ditanya begitu. Betul. Tapi untung karena kita tahu, selain Sadio Mane kan orang cuma tahu Sadio Mane, kita bisa hafal Ismail Sarr, Idris Gueye ada di sana kan, Chico Koyate di sana, Koulibaly, Edouard Mendy kan, Cisse di sana. Jadi kita banyak tahu begitu tanya Senegal, orang lain kaget kan Senegal, gitu. Jadi di luar kita kan nggak ada pertanyaan Senegal sebenarnya. Cuma tiba-tiba dia tanya begitu, kalau lu nggak siap di depan TV. Oh materinya beda, tiba-tiba Bang bagaimana sih Anda melihat soal Senegal? Wush, di luar dari ini nggak ada, coba. Tapi kalau kita yakin ya makanya kita harus tahu gitu nama-nama pemain semua di posisi-posisi mereka kan, kesempatan gitu. Nah itu ngomongin tentang menjadi komentator di liga bola ya. Pernah ada gak sih kayak perbedaan yang drastis mungkin ya bisa dibilang dari mengomentari bola nasional dan juga internasional, itu ada perbedaannya nggak? Atau mungkin dari penontonnya sendiri itu kayak gimana? Kalau tanya ke saya karena lebih banyak keluar ya. Keluar? Ya sepak bola Serie A dulu, kemudian IPL, ya Bundesliga juga. Tapi ada beberapa pertandingan saya di Indonesia timnas bermain. Ada banyak, tapi memang beda memang levelnya. Kalau kita pernah di klub juga Liga 1, Liga Indonesia pernah beberapa kali. Cuma kalau kita compare dengan di Serie A misalnya atau di IPL, itu jauh, atau di La Liga Spanyol jauh tentunya. Kualitas permainan kita tiba-tiba kita bawa ke sana beda. Ya kalau kita bisa lihat kan pemain-pemain kita kalau bawa bola kan tunduk semua. Oh iya. Bawa bola di bawa bola semua. Kalau Eropa lu lihat main menatap semua begini, main. Jadi tahu kasih bolanya enak. Jadi kita nonton TV, mantap bola kasih. Kalau kita bawa tiba-tiba tabrak teman-teman bisa tabrak gitu. Karena kita nunduk, bawa bola nunduk, nggak pernah pemain Indonesia pernah dicoba lu lihat semua pemain. Pemain nasional kita juga begitu, bawa bola juga padahal pemain timnas. Bawa bola juga pasti tengok bola. Bisa nunduk. dibilang ini ya awareness terhadap lingkungan luarnya itu kalah di bidang awareness ya. Jadi kalau saya itu memang harus dilihat cara kita reading the game kita itu harus benar-benar. Cara membaca permainan juga itu penting. Itu dari pelatih, dari coach sih, untuk yang bisa melakukan itu kepada para pemain. Tapi selama kita pegang bola, kontrol bola nggak bagus, sulit. Karena kelemahan kita kalau kita bicara di televisi, itu passing pemain-pemain itu kita masih ngawur semua kan untuk bisa tahan bola. Beda dengan passing kontrol pemain-pemain Eropa. Coba lu lihat sekarang di Piala Dunia. Semua kontrol bola diam. Kalau kita mental-mental kontrol, bahkan kalau tahan dengan dada bisa batuk-batuk mungkin. Iya. Tapi itu jadi ini ya Bung ya. Jadi salah satu PR pelatih Indonesia saat ini itu Sintayong, bagaimana dia ketika datang ke Indonesia yang dia pelajarin adalah elemen cara bermain dasar untuk bermain bola. Dasar bermain bola dikencengin lagi kayak passing, kontrol, shooting. Kan itu harusnya untuk level pemain mestinya nggak boleh itu. Nggak boleh kan, harusnya perfect dari dasar itu sudah ada kan, dari SSB itu. Tapi sama Sintayong pengen seperti itu lagi, mulai lagi passing, cara kontrol, cara shooting, cara umpan lambung atau short pass atau true pass. Berarti jauh kan levelnya kelihatan. Makanya kalau kita mengkomentari itu jauh beda di liga lokal, kemudian kita balik ke sana di compare itu perbedaan jauh. Itu contohnya kayak gimana tuh perbedaannya? Kayak bisa dicontohin nggak? Iya perbedaan kalau kita kasih bola kan itu kan ngawur semua kasih bolanya kan, salah passing, salah kasih, itu salah satu beda kita kalau kita dengan IPL dengan Liverpool main. MU, Arsenal main, Chelsea kan jarang melakukan kesalahan-kesalahan passing, itu kan elementer sekali. Kontrol bola, lewat bolanya, coba nggak bisa gitu. Untuk seorang pemain mesti benar-benar
bagus. Jadi kita mau komentari juga enak. Jalannya bola kita nggak ada, sistemnya nggak jalan lapangan. Build up serangan itu kurang. Build up serangan dengan tim-tim yang ada di Eropa jauh. Jauh ya. Transisi permainan juga dari menyerang kemudian ke bertahan ke menyerang nggak kelihatan pemain-pemain kita. Oke. Ya karena itu memang amburadul, susah, nggak konsep bermain bola itu nggak ada. Itu yang dibilang tadi, Einstein itu datang ke sini membenahi dari dasar, mestinya nggak boleh. Nggak boleh. Harus udah dasar. Iya, Udah teratas. level ya, apalagi tim nasional kan. Tim nasional. Saya kalau misalnya bicara ya kayak level Liga Indonesia, saya pernah juga Liga Eropa. Berbeda banget. Kayak contoh Jauh. waktu itu saya pernah komentatorin Liga Liga Eropa kan. Terus di hari yang sama sebelumnya saya mengomentatorin Liga, sebut saya Liga 2 gitu. Liga 2. Jauh banget. Infrastruktur, terus pattern bermain, pola bermain itu tuh jauh banget, berbanding jauh lah antara Indonesia dengan luar. Jadi menurut saya seharusnya untuk pemain Indonesia yang udah di level timnas yang STI lakukan tuh harusnya nggak boleh. Harusnya pemain yang dipanggil oleh STI di timnas itu udah siap, nggak boleh dilatih passing lagi, kontrol lagi, shooting lagi. Nggak dari basic ya, tapi Jangan basic makronya lagi. Iya, lebih makro lah. Pattern permainan, Formasi. terus cara bermain, kombinasi serangan, kombinasi bertahan seperti itu. Oke. Nah, itu untuk sebagai komentator sendiri, lebih asik nih. Itu ngomongin di liga mana nih? Kalau dari Bung Ropan dan Bung Labib, itu lebih favorit ngekomentatorin di liga mana? Liga Inggris kalau saya. Inggris, Dulu sih Itali. Italia. Zaman-zaman dulu tahun 90-an ya, bagus. Tapi sekarang sudah berubah ke Inggris. Ngikutin flow masyarakat dong. Inggris lebih kompetitif. Oh, oke. Jadi antara peringkat 1 sampai peringkat ke-20 itu bisa saling mengalahkan. Oh, Kalau iya. di Itali itu sulit. Juventus. Cuma ada Juventus, ada 2 Milan, Inter sama Milan, ya Napoli, Roma. Betul. Cuma itu yang ada di atas. Tapi kalau sudah urutan ke-7 ke bawah, udah nggak bisa kasih kalah. Tapi kalau di Inggris, mau tim ada di bawah Nottingham Forest bisa kalahin Liverpool, mau Leeds United bisa kalahin Liverpool atau MU. Itu yang bikin rame bagi kompetisi di IPL untuk zaman modern saat ini. Sehingga banyak orang yang selalu terhipnotis dengan permainan di IPL. Oke. Kalau Bung Labib? Kalau saya sih pasti ya Liga Indonesia karena memang saya Liga besarnya Indonesia. bersama selain tadi waktu kecil saya besarnya bersama Serie A Itali, tapi bersama Liga Indonesia juga saya sangat favorit ya, terutama makanya dari itu ketika saya ada kesempatan untuk mengkomentatori dan play by play Liga Indonesia, saya sangat happy banget gitu waktu itu. Terus akhirnya ya karena saya saking sukanya ya jadi udah terbiasa, jadi ya saya favoritnya mungkin Liga Indonesia sekarang. Nah, kalau di sebentar ya. Itu saya ada pertanyaan nih. Kalau misalnya saat komentatorin liga luar nih, terutama Liga Inggris nih, saya ada pertanyaan sih. Liga Inggris kan bisa dibilang tuh sepak bola tuh kesannya kayak agama gitu ya. Semua fansnya itu kan pasti sangat mengikuti sekali tim favorit mereka. Itu kalau misalnya di Liga Inggris tuh takut gak sih kalau lagi ngekomentarin jalannya pertandingan gitu? Soalnya di Inggris sendiri yang saya bilang tadi, bola itu kesannya kayak pujaan mereka banget gitu. Itu takut gak kalau lagi ngomentarin? Enggak juga. Enggak juga. Setelah Inggris di bench 5 tahun tidak bisa ikut kejuaraan Eropa, itu tragedi Heysel pada tahun 85 antara Juventus dan Liverpool dan banyak yang meninggal di sana. UEFA dan FA Inggris itu kemudian menghukum klub-klub Inggris tidak bisa tampil di level Eropa. Oh, iya? Dari situlah muncul kesadaran bagi semua penonton untuk tidak boleh lagi membuat hal-hal onar yang bisa menghilangkan nyawa orang. Sehingga di Inggris itu sudah tidak ada lagi seperti Indonesia, ya, ada sekat-sekat stadion itu dibuka. Jadi stadion itu bisa nonton orang tuh dekat sekali dengan stadion sehingga tidak ada rasa takut sama sekali. Dibikin bahwa setiap weekend akhir pekan itu semua stadion seakan-akan orang bisa berlibur di situ. Berekreasi di situ. Sehingga coba kalau di Indonesia tidak ada sekat, mereka bisa lompat ke lapangan, tawuran terus. Oh, iya. Hajar, orang bisa lompat ke lapangan, begitu wasit tunjuk penalti, terus langsung ribut, dicekik wasit itu sama penonton. Iya kan? Iya. Tapi kalau di Inggris nggak bisa. Orang tertib, padahal bisa lompat cuma satu kaki itu sudah langsung ke lapangan. Indonesia belum ada. Untuk mau bikin single seat juga susah dikit. Nah, itu kita harus belajar di sana. Jadi kalau bilang rasa takut nggak ada. Kalau saya untuk di sana. Justru lebih orang bisa mencontohi, Indonesia lebih mencontohi IPL. Kapan kita punya stadion yang sama seperti mereka, yang dibuka? Kalau kita kan sekarang masih pagar, masih dinding, masih orang nggak boleh bikin apa-apa kan, seakan-akan kayak nonton dalam penjara kan, takut. Itu bahaya itu, begitu saya pikir. Nah, itu kalau saya ada pertanyaan lagi nih. Bisa dibilang kan komentator bola itu suatu profesi yang langka ya. Bisa dibilang semua orang bisa menikmati bola, tapi tidak semua orang bisa mengkomentarin
jalannya pertandingan itu. Itu menurut Bung Ropan dan Bung Labib itu seperti Labib dulu dah. gimana? Untuk dari sekarang ya? Iya, kalau misalnya dari yang tadi kan itu kan bicara kesempatan atau kans ya. Oke. Cara kenapa nggak semua orang sebenarnya semua orang bisa ya sebagai komentator di media sosial, apalagi sekarang platform banyak ya. Oh, iya. Media sosial, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Tapi nggak semua orang kenapa bisa menjadi komentator, mungkin kesempatan itu yang nggak didapatkan dan juga mungkin kesiapan portofolio. Ketika saya ini jujur saya, kenapa saya mendapatkan menjadi komentator? Saya tuh status dari Liga 2. Liga 2. Ray, ketika saya mendapatkan kesempatan menjadi komentator di Liga 2, saya siap. Kenapa saya siap? Saya punya portofolio. Saya sering membahas sepak bola Indonesia secara konsisten. Itu paling penting. Kuncinya saya adalah konsisten. Bagaimanapun saya selalu membahas bola Liga Indonesia di berbagai platform. Apalagi sekarang media sosial udah berkembang sangat baik ya. Jadi ketika saya punya portofolio yang baik itu, akhirnya saya bisa menjadi komentator di salah satu stasiun televisi swasta. Oke. Jadi menurut saya sih ketika kesempatan memang nggak selalu ada, tapi ketika kesempatan itu ada, saya sudah siap untuk menjadi komentator. Itu bisa saya tanya nggak, kayak persiapan apa aja yang di CV yang harus dikumpulin supaya jadi komentator saya sih bola? portofolio aja, kayak misalnya saya datang seperti ini, ada podcast saya datang, terus ada misalkan sebagai pembicara, sebagai narasumber, itu saya kumpulkan. Terus saya juga punya di dalam lapangan, saya juga ketika datang ke stadion, saya ngebuat video bagaimana pertandingan itu. Kan orang kalau nonton hanya di dalam lapangan doang, di dalam lapangan sepak bola, tapi mereka nggak tahu kondisi sekitar di luar lapangan itu sendiri, di bangku penonton, di parkiran, bagaimana ambience penonton juga sudah sangat tinggi. Itu yang saya buat konten-konten seperti itu, yang akhirnya mungkin pihak televisi juga melihat saya punya kedekatan dengan sepak bola hingga akhirnya mendapatkan panggilan tersebut. Oke, kalau Bung Ropan? Menjadi komentator yang bagus buat saya sudah bilang tadi ya, harus rajin membaca, ya, menggali terus, ya, dan belajar banyak. Saya itu memutar-mutar semua komentator yang ada di Amerika Latin, yang di Arab, yang di Inggris. Saya itu belajar dengan mereka, cara mereka membawakan di Spanyol bagaimana sih. Jadi saya bisa ikutin, nggak perlu ikut mereka, tapi saya bisa lihat cara-cara mereka semua di Italia. Itu saya bisa nonton. Dan kalau mau membahas seperti datang ke sini, kita mau bahas apa misalnya? Oh, Inggris misalnya lawan Iran apa semua. Saya udah punya kayak ada tempat khusus ya, tinggal ini, Iran. Saya bisa belajar itu Iran dari dulu, pemainnya apa semua kan, dari Ali Daei dulu, dia berapa kali ikut kejuaraan dunia, di Asia bagaimana peringkatnya. Jadi saya sudah ada, jadi nggak perlu cari, saya tinggal pencet, saya ada semacam ada inilah museum saya sendiri gitu. Semua tim, jadi itu enak buat saya. Jadi bisa belajar dengan bagus. Jadi untuk Inggris misalnya atau Jerman atau Itali, ada semua tuh pemain-pemain Itali dari tahun ke tahun. Jadi perlu nanti Adina juga begitu nanti. Kalau di ini biar bagus, betul, biar enak. Jadi rapi semua. Betul. Jadi kalau mau cari biar jadi bagus. Yes. Jadi bisa biar enak kan. Kalau mau cari Itali kan hobi Itali. Yes. Tinggal pencet Itali. Oh, Itali keluar semua tuh. Raffanelli dulu, Roberto Mancini, Roberto Donadoni, ya, Di Matteo bagaimana, ya, Gianluca Vialli bagaimana, bisa lihat semua tuh. Dari ini jadi bisa keluar. Jadi bicara nanti di kayak begini tuh enak. Tahu. Jadi kita tahu kan materinya apa. Ada mau rundown-nya apa. Rundown akan dikasih, kan kita bisa belajar. Nah itu bisa menjadi orang dan mau dikritik dan mau belajar. Jangan kita sombong, jangan sudah merasa seperti ini, wah kita sudah hebat. Nggak boleh, bahaya. Justru kalau kita merasa kita di atas, itu cepat jatuh. Malah nggak bisa berkembang ya. Iya. Tapi kalau kita mau belajar terus, tanya, ya Mas, padahal mungkin ini ya Mas, wah gitu kan tanya. Jadi masih begitu, merendah terus, gitu kan? Begitu. Nah, low profile tapi high profit. Oke. Sepakat. Iya. High profit. Nah, begitu. Ini saya ada pertanyaan nih yang bisa dibilang agak penting nih. Itu di industri sepak bola sekarang, kompetisi sepak bola dan kompetisi komentator antara senior dan junior itu ada sedikit persaingan nggak untuk mendapatkan menjadi komentator di liga yang kita pilih? Apakah harus bersaing atau bagaimana? Jujur dong kalau boleh. Aduh, pertanyaan sulit nih. Tapi saya komentator senior nih. Ya, tapi kan memang Bapak. setiap komentator ada masanya, setiap masa ada komentatornya. Oke. Jadi kalau menurut saya memang kalau regenerasi itu pasti ada ya di setiap televisi, karena mungkin melihat looks, tapi melihat pengalaman juga komentator junior juga mungkin perlu belajar dari komentator senior. Mungkin selain regenerasi juga perlu kombinasi. Karena kan juga di setiap kompetisi kan
butuhnya nggak satu komentator aja, Ray. Oke. Bisa butuh 3-4 komentator. Oh iya, jadi, betul. Jadi bisa di rolling, bisa ada pergantian beberapa kali kesempatan antara komentator senior dan komentator junior. Jadi menurut saya selain regenerasi mungkin bisa dikombinasiin juga sih lebih tepatnya. Oke, jadi pandangannya bisa lebih luas ya. Betul, jangan hanya kayak persaingan sebenarnya sih enggak, karena juga kembali lagi ke TV-nya. TV-nya lagi pertandingan tensi tinggi, mungkin butuh komentator senior. Terus mungkin di pertandingan selanjutnya dengan tensi yang sama dicobalah komentator senior dengan komentator junior. Mungkin di tensi yang lebih rendah bisa komentator junior. Oke. Kalau saya sih memandangnya seperti itu. Oke, kalau dari Bung Ropan? Kalau saya ya, prinsip saya juga ini, lu harus bisa menempatkan diri lu itu pada posisi di mana orang membutuhkan lu. Oke. Jadi saya nggak pernah merasa harus bersaing dengan ini, harus bersaing dengan enggak. Karena lu kalau orang tahu dibutuhkan, saya nggak seperti sekarang dari tahun ke tahun. Saya nggak pernah merasa lu mau undang gua nggak pernah, nggak perlu. Tapi diundang terus, karena orang membutuhkan lu. Mereka tahu kapasitas, kualitas lu. Harus lu tampilkan itu. Jadi saya mau siapapun yang muncul mau banyak, saya diam aja, tenang aja. Yang cari itu orang. Seperti saya hari ini bisa 4-5 TV panggil, saya diam aja, tenang-tenang aja. Nggak perlu saya yang datang melamar tuh. Iya, orang betul. ini kan nggak perlu saya cari. Saya biasa-biasa aja karena orang tahu kapasitas lu, dia tahu, dia bisa lihat. Oh, gue mesti undang Bung Ropan nih. Padahal saya tuh orang lain kan mau tuh diundang. Saya tuh malah menolak-nolak. Oh, menolak? Ya. Saya banyak saya tolak tuh, banyak nggak mau saya. Udahlah kasih aja muda-muda. Kita kan udah umur lah, nggak usah lah. Iyalah, kita harus tahu diri. Saya tolak berapa banyak tuh kan, nantilah. Tapi kan senior tetap dibutuhkan, Bung Ropan. Nah, Maka dari itu. Makanya lu mesti menciptakan diri lu itu dibutuhkan oleh orang. Betul, itu yang paling oke. penting. Iya kan? Iya, betul. Kalau lu nggak Setuju, bisa setuju. menciptakan itu, lu kalah. Iya. Lu orang akan bilang dengan ini. Tapi makanya saya pikir karena gua dibutuhkan orang, akhirnya kita bisa bukan bilang bukan dalam tanda kutip jual mahal. Nantilah Mas, kasih aja orang lain. Oh jangan Pak, saya butuh Bapak dalam rapat meeting kita dengan pimpinan-pimpinan. Pak Ropan harus datang. Nggak usah lah Mas, ganti aja orang lain. Saya nggak bisa. Mesti begitu. Jadi lu mahal, kelihatan mahal lu. Jadi Menciptakan kualitas yang jadi baik, orang kalau lihat lu itu gila. Gua mau begitu Ropan. Orang mau bayar berapa? Nggak usah pikir bayar. Gue bilang dengan gue gratis juga nggak masalah. Nah orang lebih respect kan. Wah luar biasa lu. Mah itu bagaimana orang bisa cari lu, itu yang paling penting. Betul. Sehingga mau persaingan itu saya nggak merasa di persaingan nggak ada. betul. Itu nggak ada. Saya nggak pernah intak. Kalau saya sih kombinasi sih paling. Kombinasi ya? Kombinasi. Saya karena komentator junior seperti saya pasti butuh komentator bimbingan komentator senior. Makanya lu bikin bagus. Kalau lu bikin bagus masih junior masih ini, lu naik bikin bagus, orang akan cari. Makanya tampil enak Kualitas lu. ya, kualitas ya. Lu tunjukkan kualitas lu sehingga orang akan catat terus dari dulu. Ya saya dari dulu udah berapa tahun, udah 30 40 tahun orang cari terus. Oke. Itu yang susah. Itu yang susah, Iya kan? mencari kepercayaan. Sekarang kan berubah generasi kan, cari yang lebih ini nggak ada. Gue tenang-tenang aja, nggak usah pusing-pusing kan. Wah itu masalahnya. Nah, oke. Nah, itu kan ngomongin tentang pengalaman Bung Ropan dan Bung Labib ya. Yes. Nah, ini bisa gak nih kayak saya kasih challenge nih untuk dua Bung untuk mengomentari suatu pertandingan. Apakah bisa dilakukan? Cuman cuplikan doang sih. Nggak, begini. Kalau kita sama beliau ini kan komentari itu kayak begini tanya kan, bukan untuk bawa acara di televisi. play by play. Itu play by play. Oh, itu play by play. Atau bicarain. Kalau kita kan yang ditanya, Pak, menurut Anda, ini pertandingan ini bagaimana? Baru kita jawab dengan analisis kita kan berdua. Betul. Kalau saya karena bermain dengan 4-3-3, beda dengan kita reporter sekian. Bola kepada si A bergerak ke kanan, arah ini begini, akan begini kan. Dan awas gol lah, itu beda. Beda ya? Kalau itu host biasanya. Itu kan Host, yang bawa host. itu. Kalau kita ini menganalisis pertandingan, jadi ya posisinya beda. Atau- Dengan membawa acara seperti yang harus ini dari bola ke sini ya, menit kelima injury time sekarang apakah akan terjadi gol lagi, sudah 2 sama kedudukan, pemirsa dimanapun Anda berada, ketegangan ini bagi tim nasional Indonesia kan begitu kan biasa reporter. Kalau kita beda. Kalau ditanya. Bisa dicontohin Kalau kita kan, Bung, ini kan sudah injury time. Skor masih 1-0 untuk Thailand. Apakah ada peluang bagi Indonesia untuk bisa membalikan keadaan kalau melihat posisi seperti ini dengan tekanan pressing yang begitu tinggi dari Thailand? Nah, menurut Bung gimana? Baru kita bisa jawab. Oh, menurut saya begini kan. Begitu. Berbeda dengan pandangan mata. Report pandangan mata kan berbeda. Beda Gitu. ya? Bahasanya kalau sekarang play by play. Play by play. Kalau saya juga kalau play by play, ketika ditanyakan oleh host, baru saya menjawab adjustment apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia ketika dalam keadaan tertinggal di babak pertama oleh timnas Malaysia. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih sudah bisa Sama-sama. menonton episode Sama-sama. kali ini dan see you on the next episode. Bye bye.
Hi guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you on the next episode.